Hari ini saya akan menerangkan tentang kesihatan semua orang, tentang masalah penyakit jantung, bagaimana kami boleh menggunakan teknologi baru untuk merawatinya juga, dan juga tentang apakah yang paling penting untuk semua orang, tentang gejala-gejala sakit jantung, tentang obat yang baru yang kami ada untuk merawatinya, teknologi baru untuk membukakan pembuluh darah yang sudah ada penyumbatan, dan juga tentang katup jantung. Kalau ada masalah dengan katup jantung, dulu kami perlu buat bedah operasi atau operasi besar, tapi sekarang kami bisa merawatinya dengan menaruh satu katup yang baru dengan menggunakan cara minimal invasif. Teknologi baru yang boleh menurunkan tekanan darah secara menggunakan kateter, supaya kami boleh mengurangkan obat-obat yang semua orang mesti makan untuk tekanan darah tinggi. Hari ini saya akan beritahu masyarakat tentang apakah yang paling penting untuk screening untuk penyakit jantung juga. Kami tidak boleh tunggu sampai ada gejala-gejala penyakit jantung. Kami mesti buat screening atau testing atau kami bilang health screening sebelum dapat gejala-gejalanya juga. Kami hidup dalam satu zaman yang sangat spesial. Kami ada banyak teknologi baru. Kebanyakan teknologinya mungkin belum sampai ke Asia Selatan, tapi kami ada di Singapura juga, dan saya ingat dan harap dalam beberapa tahun yang akan datang, dia akan datang kepada Indonesia juga. Teknologi-teknologi baru ini adalah teknologi cincin baru, cincin untuk penyumbatan pada pembuluh darahnya, cincin yang bisa mencair sesudah 1 tahun sesudah kami memasangnya. Okay, teknologi ini adalah daripada Amerika Serikat, dan kami sudah buat banyak studi tentang atau mengenainya juga. Sesudah memasang cincin untuk pembuluh darah yang ada penyumbatan, kebanyakan kali kami menaruh satu cincin yang besi. Cincin besi itu di sana untuk seumur hidup. Tapi kami ada teknologi baru di mana cincinnya dibuatkan daripada satu polimer. Polimer itu bisa mencair, dan sesudah 1 tahun, 2 tahun dia akan hilang sepenuhnya, dan pembuluh darah itu akan sembuh seperti pembuluh darah baru. Itu adalah satu daripada teknologinya yang kami akan membawa kepada Asia Selatan. Saya sudah memasang lebih dari 50 cincin seperti itu dalam beberapa pasien juga. Kami ada teknologi ini di Indonesia dan di Singapura juga, tapi kebanyakan pengalaman di daerah ini adalah di Singapura, dan saya sudah menaruh cincin yang pertama di Mount Elizabeth Hospital, di mana saya bekerja, Mount Elizabeth Hospital di Singapura, mungkin lebih dari 2 tahun lalu, dan pasien itu sekarang kondisinya sangat bagus, cincinnya sudah mencair dengan sepenuhnya, dan dia sudah sembuh juga. Kalau menurut saya ya, dengan slide-slide-nya dia, dengan keterangannya dokter itu sangat jelas. Selama ini kan kita cuma dengar-dengar kata orang, kata yang sudah melakukan. Kebetulan orang tua saya juga bypass gitu. Cuman kan karena kita tidak hadir di dalam ruang operasi, cuman dengar berita-beritanya, jadi kita nggak ada bayangan gitu, apa sih yang dilakukan gitu. Tapi dengan ada slide-nya, dengan keterangan-keterangannya sangat memuaskan gitu, cukup jelas banget gitu. Dengan cara ini, dengan teknologi baru ini, kami bisa menyelamatkan banyak nyawa. Kami boleh menjadikan kondisi kehidupan masyarakatnya lebih bagus, lebih sehat. Kami boleh memanjangkan kehidupannya mereka juga. Teknologi ini seperti teknologi untuk katup jantung yang boleh ditukarkan tanpa pembedahan, mengurangkan risiko untuk operasi, mengurangkan risiko untuk menginap di hospital untuk beberapa hari supaya tidak ada infeksi atau apa-apa, dan mereka boleh hidup seperti normal juga. Jadi
kita tahu misalnya seperti gejala-gejala awal gitu kan. Jadi kita mulailah, paling enggak kita udah mendeteksi diri kita sendiri, paling enggak kita udah bisa warning lah, oh kalau ini ada indikasi mungkin ada gejala, ya nggak harus worried sih ya, tapi paling enggak ya kita bisa protect sebelumnya, sebelum heart attack deh. Saya harap dengan teknologi-teknologi baru ini yang kami akan membawa kepada Indonesia, kami boleh memberikan kondisi yang lebih bagus untuk masyarakat juga. Saya harap kami boleh bawakan lebih teknologi baru juga untuk merawatinya. Tapi bukan saja teknologi untuk merawat penyakit jantung atau untuk mengurangkan risiko daripada operasi atau apa-apa. Kami juga ada banyak teknologi baru untuk mendeteksi penyakit jantung dari awal juga. Itu yang paling penting, yang saya sudah bilang screening. So saya mau beritahu masyarakat bahawa mereka mesti buat screening dari awal, dari tahap awal juga, supaya mereka tidak perlu operasi atau tidak perlu ambil obat dari awal juga, dan kami boleh mencegah masalah besar dan mengurangkan risiko kepada nyawa mereka juga. Kalau saya sih paling enggak dari makanan, sudah itu dari yang ya jangan menjaga juga berat badan ya, karena kalau kita terlalu gemuk juga kan bisa ada kemungkinan lemak menutupi jantung. Paling yang dari pertama ya dari makanan, olahraga yang cukup gitu. Ini saya punya cara satu macam penyakit yang sudah biasa untuk manusia. Sakit ini sakit leher dengan sakit tulang belakang. Beramai sekarang yang ada penyakit ini. Penyakit ini datang daripada kehidupan moden. Beramai sekarang yang duduk lama di depan komputer di kantor, waktu mereka kembali ke rumah menonton TV atau di depan komputer atau smartphone untuk social media. So sekarang saya ada jumpa beramai pasien yang datang, perasaan sakit sudah berat, mereka tak enak, ada yang sudah lemah, ada yang sudah lumpuh. Pasal penyebab penyakit sakit leher dengan sakit pinggang daripada jepit di tulang belakang. Tulang belakang ada tulang yang keras, tapi ada tulang yang macam, bukan tulang, macam gel sebelah tulang. Gel ini senang untuk rosak waktu duduk terlalu lama atau ambil benda yang berat atau latihan sports aktivitas cara yang salah atau tidak ada warm up. Waktu bantalan ini menekan saraf, mesti jaga, mesti hati-hati. Pasal kalau dibiarkan saja, dia bisa keluar lebih, merosakkan saraf sampai lemah atau lumpuh. Mau beritahu kepada semua orang, ibu-ibu dan bapa-bapa, mesti jaga penyakit ini. Kalau penyakit ini selalu datang, jangan pijit sahaja. Selepas 3 kali sudah pijit, penyakit tidak hilang, datang kepada spesialis semacam kami yang sudah spesialis untuk sakit ini. Kita boleh periksa lebih dalam. Ada sekarang ada cara gambar macam MRI yang lebih jelas daripada X-ray biasa atau CT scan. Dengan periksaan, dengan cara MRI ini, kita boleh tangkap tempat yang ada penyakit. Sekarang pun ada cara canggih, cara halus yang tidak perlu operasi. Kita ada satu cara dari Amerika, saya dulu kerja 6 tahun di Amerika. Kita ada satu cara yang dengan super laser, kita boleh membaikkan penyakit ini. Lagi ada cara terapi yang terbaru dari Amerika juga untuk tolong penyakit ini. Punya tips untuk menjaga kesihatan supaya penyakit semacam ini tidak senang datang. Yang pertama, jangan duduk terlalu lama dalam satu waktu. Tiap-tiap 20 minit di kantor, berdiri 20 saat. Tiap-tiap 1,5 jam berdiri, jalan, minum air kosong. Lagi untuk tips di gym atau untuk olahraga, jangan langsung ambil benda yang berat, jangan langsung mau lari. Mesti ada warm up dulu sebelum kita
latihan.